Oke, balik lagi sini bersama gua. Kali ini gua bakal nge-review F1ZR. Jadi F1ZR ini motor 2 tak ya, tahun 97, tapi looknya ini udah diganti. Cuma gua nggak tahu spesifikasinya nanti gimana. Nanti kita wawancarain aja yang punya. Nah, di sini gua ngejelasin sedikit aja. Nanti sisanya kita bakal nanya sama yang punya. Jadi emang motor ini tuh sekarang tuh banyak dicari sama orang-orang gitu ya. Kalau dulu sih emang pasarnya tuh nggak ada gitu ya, maksudnya rendah lah. Kalau sekarang nih lagi melonjak-lonjak ya, bahkan harganya juga sampai puluhan juta. Nah, untuk spesifikasi motor ini 2 tak kalau nggak salah 110 cc. Kalau dilihat nih looknya kayak Vega R ya, cuma dia 2 tak jadi lebih narik lah gitu kan ya. Namanya 2 tak sama 4 tak udah pasti beda. Nah, kita lihat lagi dari depan ya sekarang ya. Nah, kalau dari depan ini kayaknya bukan ban orisinilnya, tapi gua ngambil bannya itu 90/80 ring 17. Jadi sama kayak motor bebek lainnya ya. Ringnya 17. Nah, dia depannya ini udah cakram dan yang belakang itu masih tromol. Oke ya, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke atas dulu deh. Nah, untuk atasnya nih kita lihat di atas ini ada speedometer yang kecepatannya sampai 160 km per jam. Di sini ada indikator bensin, sini juga ada indikator oli, lampu jauh, netral, dan juga top gear ya. Jadi top gear itu gigi paling tinggi. Di sini dia udah nggak ada gigi yang kayak motor-motor lain ya 1, 2, 3, 4 gitu ya, tapi langsung ke top gear dan netral. Oh ya, di sini kan ada indikator oli nih. Kayaknya nih kan kalau 2 tak itu dia ada olinya, cuma kata yang punya ya, olinya itu udah misah, jadi nggak usah nuang ke bensin lagi gitu ya. Nah, kalau untuk sebelah kiri sini ada kopling, ada spion. Yang nggak tahu nih spionnya asli apa enggak, tapi kelihatannya asli. Cuman sini ada lampu jauh dekat, sini ada sen kanan kiri, klakson dan juga cuk. Emang kalau motor dulu tuh ya, kalau cuk ini penting ya buat nyalain kalau pagi-pagi gitu kan. Nah, sebelah kanan sini ada gas, ada rem, lampu, sama start engine. Jadi dia udah ada apa namanya 2 ini ya. 1 kick start, yang 2 yang elektriknya. Sini ada oli rem buat oli rem depan. Nah, kita lihat lagi ke kontaknya. Kontaknya biasa aja, belum ada yang macam-macam. Jadi masih kayak motor jadul banget, tapi emang jadul. Belum keyless juga. Sini ada gantungan yang aslinya nggak tahu emang ada apa enggak. Oke, kita lihat di mesinnya nih. Mesinnya gede banget ya. Padahal cuma 110 cc. Dan di sini nih ada apa nggak tahu lah tuh, angin-angin. Nanti kita tanyain aja ke yang punya. Nah, kita sekarang ke belakang. Kalau kita lihat ke belakang nih ya, ini sama ini misah nih. Ini nggak tahu emang modelnya gini apa memang dirubah. Tapi jadi kelihatannya kalau menurut gue sih aneh aja gitu ya. Dan terus kalau yang kita ke belakang nih pakai remnya masih tromol. Pakai ban profilnya itu bentar. 90/80 ring 17. Jadi ringnya depan sama belakang itu sama aja. Untuk shocknya dia udah pakai dual shock ya. Dan juga ini nggak tahu orinya apa bukannya. Nah, kalau sebelah kanan sama kayak sebelah kiri, hanya aja knalpotnya nih. Knalpotnya ya knalpot 2 tak lah ya, bukan kayak 4 tak, pasti beda gitu. Oke, mungkin gitu aja. Selanjutnya nanti kita bakal tanya-tanya sama yang punya. Terus juga kita bakal test drive. Nah, oke, sekarang kita bareng ownernya yang punya nih ya. Sebenarnya dia temen gue juga, temen SMA gitu. Dan kebetulan dia editor yang bakal nanti edit semua video yang ada di channel YouTube kita. Jadi ya ini emang temen gue, jadi ya udah gitu kan. Nah, gue mau nanya-nanya nih Mung. Ini sebenarnya biar kalian tahu aja sih, maksudnya ini motor ngambilnya juga sebenarnya sama gue gitu. Tapi ya udahlah biar tambah tahu aja nih. Gue mau nanya yang pertama, konsumsi bahan bakar nih Mung. Kalau ini bahan bakarnya tuh boros nggak sih? Kan 2 tak kalau orang-orang bilang tuh boros banget gitu. Kalau yang ini gimana? Kalau menurut gua sih 2 tak 110 cc 110 cc. Konsumsi BBM-nya sih nggak terlalu boros banget ya. Masih sedang-sedang aja, masih dibilang lumayan irit. Paling kalau boros, kalau kita sering geber-geber tuh baru berasa bensinnya langsung turun. Asal bawahnya bisa stabil gitu gasnya, pasti irit sih motornya, nggak terlalu boros. Jadi ya kayak motor bebek aja, tapi ini 2 tak gitu ya. Cuma lebih boros lah kali ya daripada yang 4 taknya. Sama settingan karbunya paling harus disesuaikan lagi biar mau irit sama mau boros. Biasanya kalau boros lebih tarikannya lebih enak sih. Itu aja.
Makin boros makin enak ya. Nah, oke deh, oke. Jadi kalau bahan bakar gitu ya. Jadi buat kalian yang mau motor ini gitu kali kan ada kepikiran gitu mau mikirin bensinnya masih aman lah gitu. Nah, buat part orisinilnya nih Mong, ini kira-kira yang nggak orisinil dari sini tuh yang mana Mong? Kalau gue lihat ini masih standar ting-ting lah, maksudnya masih bagus gitu. Yang nggak original yang pertama bannya udah pakai soft compound. Yang orinya nggak kayak gini ya pokoknya. Iya, Terus iya, kelihatan. yang kedua ini shocknya nggak ori. Oh, ini udah nggak ori nih. Nggak ori ini. Yang ori warnanya silver chrome gitu, warna chrome. Terus sama apa lagi ya? Ya, sisanya ori ya. Sisanya ori sih. Paling kalau misalnya dari look nih, ini kan Oh, motor iya, gimana tuh? looknya 97 aslinya tapi tahunnya 2002 Oh, di jadi suratnya. terbalik gue bilang tadi. Iya. Iya, iya, iya. Jadi dulu gua beli motor ini warnanya hitam putih, terus diganti sama pemilik sebelumnya jadi warna merah. STNK-nya juga udah diganti merah. Makanya ini looknya 97. Tapi sebenarnya kalau look 97 tuh nggak ada lampu stop lampnya yang di belakang sini nih. Dia cuma behal chrome atau enggak warna hitam kayak behal biasa gitu standar. Biasanya gitu sih. Paling gua tahu. Mantap, mantap. Nah, terus kalau oli samping nih, kan kalau 2 tak tuh emang ada oli sampingnya kalau nggak salah ya, gue juga nggak tahu aja. Itu oli sampingnya dia bener udah misah kan ya, maksudnya nggak nyambung sama bensinnya gitu. Iya, kalau masalah oli samping sih pisah ya dari standarannya. Paling kalau yang udah dicampur biasanya buat motor-motor balap gitu, biasanya buat balap gitu sih. Nah, kalau olinya tuh boros nggak, Mong? Oli samping apa oli ini? Oli samping, oli samping. samping. Nah. Oli samping udah nggak terlalu boros sih. Awal-awal saya beli ini motor oli sampingnya lumayan boros karena bisa disetting kan di sini. Oh, ada settingannya. Iya, saya minta setting di bengkel buat oli sampingnya biar irit gitu. Gitu. Oke, kalau buat perawatan nih, Mong. Ini perawatannya mahal nggak sih buat ganti oli, servis-servis karbu, setting-setting itulah? Kemarin gua habis setting karbu kan. Paling cuma habis 25.000 itu setting karbu doang. Kalau servis ganti oli kemarin sekitar 60 ribuan kan. Oli biasa ya, bukan oli samping. Kalau oli samping itu 50.000 pakai Idemitsu. Ada 1 yang liter? Satu liter. Itu kisarannya antara 45.000 sampai 50.000. Berarti sebenarnya perawatannya juga nggak mahal-mahal banget ya. Nah, kalau untuk spare part nih, misalkan kita mau ganti spare part lah gitu kan, itu mahal nggak? Kalau ganti spare part masih terbilang murah sih karena ini dari Gimana tuh Mong kalau untuk perawatan spare part gitu kalau kita mau ganti, mahal apa enggak gitu? ini buat perawatan sama spare partnya nggak terlalu susah sih karena onder deal itu kebanyakan dari Yamaha Jupiter bisa masuk ke sini terus sama Vega R contohnya lampu tuh mirip sama Vega R sama pelek sama ban biasanya ukurannya sama kayak Jupiter udah gitu aja sih. Oke. Ya udah mungkin cukup sampai situ aja ya buat kalian yang mungkin emang minat gitu ya. Ini harganya juga udah lumayan sekarang ya, agak gelap sih gitu tergantung kondisinya. Cuman ya ini juga lumayan waktu itu ngambil lumayan lah pokoknya lah. Nah, biar nggak terlalu panjang juga kita langsung aja nih bakal test drive ya. Tungguin aja. Sorry sebelum kita test drive nih ya, kita tanya dulu nih untuk speknya nih. Speknya tuh standar apa udah diobrak-abrik nih Mong? Ini mesinnya masih standar dar pokoknya. Biar ya. OS masih 0. OS tuh apa tuh? Overstroke. Overstroke. Kalau OB overbore itu Ini masih standar nih? Iya, masih standar. Wah, gokil. Knalpot juga masih standar. Pokoknya ya larinya juga masih lari-lari Standar gitu lah, ya? nggak kenceng-kenceng amat sih. Berarti nanti kita bakal test drive nih motor bener-bener standar gitu. Apa yang dirasain ya beginilah motor aslinya dari F1 ZR gitu. Ya udah deh, kita langsung aja ya, kita test drive. Nah, oke nih, kita sekarang mau test drive nih ya. Sama yang punya. Aduh, susah juga nih ya, Mong. Taruh. HP-nya gede banget. Oke.
Oke. Ini starter bisa nggak, Mong? Enggak. Wah, berarti harus di. Tapi aslinya bisa kan ya? Oke. Wah, bensinnya banyak nih. Oke, kita kontak dulu on. Ini cukai biarin ya. Kayak lebih halus sih gosnya juga. Oke guys, kita bakal nyoba nih ya. Nih asapnya nih, kalau 2 tak tuh seru tuh, ada asap-asapnya gitu tuh. Oke. Oke. Udah di play kan? Oke deh. Ini gasnya berat banget Bang ya. Nah, tapi suara juga. Tapi gue bilang nih, oke guys, ini sekarang yang punya yang bawa nih, karena gue belum dapet apanya tuh namanya pegangannya gitu kan. Ini biar orang yang biasanya nih. Tadi sih gue udah nyoba ya, tapi itu udah ngeri banget beneran dah. Dia narik banget jambak itu 2 taknya nih. Woi, wah, asik guys. But, gelo. Ini yang bawa yang punya ya, dia berani ya. Sumpah yang digoncengin ngeri. Anjir udah mau cepet air. Ini kita di jalan raya kampung, jadi rada ngeri. Kalau di sirkuit sih berani digas terus. Edan tuh. Oke guys. Lumayan nih buat Amel. Wih. Gila. Suaranya tuh garing banget ya, enak. Waduh, ngeri juga guys. Oke lah, jadi kesimpulannya nih motor enak banget. Pokoknya kalau lu tertarik mau beli ya ini worth it lah, cuma harganya sekarang udah mulai tinggi. Ini kita udah mau jalan pulang. Makasih yang udah nonton ya. Tungguin video-video selanjutnya. Bye.